Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah vlog cute Palu Gada. Cute Palu Gada yang kelima. Jadi ini adalah vlog yang saya upload insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Insya Allah, yaitu reality show hubungan antara saya dan klien saya. Klien dan konsultan yang untuk ngembangin bisnisnya, ngembangin toko online-nya. Ini ya reality show aja, jadi ya seru lah. Jadi kami meeting seminggu, 1 jam per minggu, lalu kita diskusikan soal si tokonya, saya sharing knowledge saya, si mbaknya yang punya toko juga dapat insight, dan harapannya sih dieksekusi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sehingga eh, si tokonya berkembang, harapannya gitu. Dan saya dibayarnya dengan konten seperti ini, dan harapannya kedepannya kalau project ini berhasil, kedepannya mungkin banyak orang yang mau nge-hire saya jadi konsultannya. Ya gitulah mimpinya. Tapi ini seru buat saya, seru banget, serius, karena ini tertantang betul saya untuk ngebesarin si Cute Palu Gada. Tokonya cek aja teman-teman, Cute Palu Gada. Oke, minggu ini yang mau saya bahas pertama, target harian dulu ya. Jadi ini nih. Jadi si Cute Polgara sudah set target harian. Sebenarnya nggak besar teman-teman. Cuma Rp36.000 per hari di Shopee ya. Saya baru fokus ke Shopee. Kenapa? Karena saya expertise-nya di situ. Dan Lazada, Tokopedia nggak akan keburu kalau kita bahas cuma 1 jam per minggu. Jadinya ini bisa di breakdown. Hari pertama tuh 36.000, semuanya di breakdown linear kayak gini, cuma 36.000 sehari, dan nggak tercapai. Nah teman-teman, wajib punya target seperti itu, entah mau targetnya harian ke, mau bulanan ke, mau mingguan, terserah. Kalau saya lebih suka dipukul linear gitu harian, apalagi dengan skala yang masih kecil kayak gini. Dan yang paling penting adalah minimal evaluasi mingguan. Ini berulang-ulang saya katakan di vlog-vlog saya yang lain juga, di video-video saya yang lain. Jadi mengevaluasi apa yang kita lakukan minggu lalu itu penting sekali. Mengevaluasi apa yang kita lakukan di masa lampau itu penting sekali. Oke, kita banyak mikir, tapi nggak evaluasi, itu yang salah. Jadi nggak sistematis. Jadinya bisnis itu capek sekarang, coba ini, tapi tidak mengevaluasi. Evaluasi itu apa? Terukur. Nah, kemarin melakukan apa, before-nya, after-nya apa. Nah, itu namanya evaluasi. Minimal mingguan, saya bilang minimal ya. Bagus kalau harian. Kalau si Cute Pola Gada ini ya harusnya simbahnya harian. Kalau saya sama beliau kan hubungannya cuma 1 jam per minggu, jadinya mingguan. Dan formatnya bebas, terserah. Yang jelas, ingat harus ada yang terukur, dan before dan afternya, dan kenapa. Nah, itu aja, wajib evaluasi, wajib evaluasi. Oke. Nah, Sikit Palu Gada ini hari ke-12, hari ini 12 April, omsetnya harusnya kalau sesuai target nih 432.000. Hasilnya jeng jeng, per bulan April ini omsetnya baru 100.000. Omset seller center pula 100.000, 117.000. 3 pesanan, pengunjungnya 1112, 1112, targetnya 1188. Berarti ya agak tercapai lah, beda sedikit. Target conversion rate-nya cuma 0,36%, di sini 0,27. Nah, conversionnya beda, selisih, nggak tercapai 0,1%. Ini yang ngebuat si Cute Palu Gada ini nggak tercapai targetnya nih. Omsetnya cuma 117.000 teman-teman. Jauh dari harapan. Nah, sehingga kami menyimpulkan di rapat kemarin itu, traffic oke, ini traffic sudah oke nih, karena sudah ya beda selisih sedikit lah. Conversion rate yang jadi masalah, karena conversion rate itu beda 1% aja kerasa banget teman-teman. Karena conversion rate itu ya, kalau secara umum benchmarknya itu 2%. Ya, jualan itu secara umum 2%. 10% itu nyaris impossible untuk jualan online yang berkesinambungan ya. Kalau jualan online yang bukan thrifting, yang jual sesaat aja, ya mungkin 10% masih mungkin lah. Misalkan jual jual barang bekas satu kali upload terus jual mungkin. Tapi kalau yang berkesinambungan, yang sustainability-nya bagus, 10% rasanya nggak mungkin. Jadi traffic oke, yang jadi masalahnya ada conversion rate. Masalahnya ada di conversion rate-nya. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, keluarlah beberapa teori, beberapa praduga. Ini nggak ada yang pasti di sini. Namanya bisnis nggak ada yang pasti ya. Kalau ada yang pasti, wow, saya udah kaya raya teman-teman. Jadi kenapa ditenggarai satu, karena belum submit promo. Kenapa belum submit promo? Soalnya si Kit Palu Gada ini baru ngebenerin pricing belakangan ini, dan belum submit promo, karena kalau di Shopee submit promo itu minimal minimal setelah 7 hari dari naikin harga. Jadi belum submit promo, ini yang ditenggarai, membuat conversion rate-nya hancur, alias ya nggak sesuai target. Lalu si mbaknya bilang ini mungkin masalah geografis katanya.
Jadi dulu toko ini tuh di Tangerang, dulu di Malang, terus ke Tangerang, terus ke Malang, sekarang ke ya intinya dulu pernah di Tangerang aja. Jadi mungkin waktu ketika agak lumayan laku karena di omset di bulan-bulan sebelumnya pernah sampai berjuta-juta loh si Cute Palgada ini. Bulan Januari nih. Mungkin ya saya belum nanya lebih ini. Januari 2.200.000, Februari 400.000, Maret 600.000 dan target Simbanya realistis di bulan April ini 1.100.000 doang. Nah, jadi ditenggarai masalah geografis yang dulu mungkin ditenggarai orderannya banyaknya di Jabodetabek karena dulu tokonya di Tangerang. Sekarang di Malang membuat ongkir jadi 2 kali lipat untuk customer yang di Jabodetabek sehingga ditenggarai tidak convert. Solusinya gimana? Nah, kepikiran sih banyak multi warehouse. Multi warehouse memang akan happening ke depannya. Saya dapat cerita dari Om Burhan yang Jogja ya, subscribe channelnya beliau. Eh Make sense sekali bahwa kedepannya multi warehouse akan menjadi masa depan. Kenapa? Salah satu sederhananya adalah computing power makin murah, jadi nanti akan produk tuh akan ditampilkan ke kita dari marketplace itu berdasarkan geografis supaya lebih murah ongkirnya. Kalau ongkirnya lebih murah, orang akan lebih convert, lebih lebih convert untuk belanja. Jadi multi warehouse beliau berpikir, aduh, cuman saya agak kontra kalau multi warehouse karena skalanya tuh masih kecil. Skalanya ini satu pesanan sehari juga enggak. Saya khawatir jadi mahal. Makanya saya sarankan coba cek lagi pricingnya. Multi warehouse kan banyak ya, kayak ada shipper, ada siapa lagi, ada Crudibel, ada Circlo, ada apa lagi? Ada dikelola Shopee, ada fulfillment by Lazada, jadi macam-macam. Jadi perlu dicek. Kedua, menurut saya ini yang paling realistis, coba maksa aja. Coba dipaksa alamat tokonya tetap Tangerang. Alamat tokonya tetap Tangerang, Tangerang, sehingga kalau misalkan ada orderan otomatis akan nombok ongkir karena ngirimnya dari Malang. Nombok ongkir sekitar 10.000 sampai 12.000 lah, ya 20.000 lah paling maksimal sepertinya. Dilihat kalau misalkan conversion rate-nya membaik ya mungkin akan mempertimbangkan ke multi warehouse atau hal yang lain. Cuman kalau ternyata tidak membaik berarti masalah geografis ini mungkin bukan masalahnya. Lalu yang ketiga saran saya kalau ada ya teman atau saudara paling gampang untuk titipin barang. Kalau teman saudara atau saudaranya gratis soalnya, gratis dan ya kan nggak susah ya karena ini skala satu order per hari juga nggak untuk Shopee-nya ya. Saya rasa kalau sama Tokopedia Lazada ada mungkin nih satu order per hari ya. Nah, cuman karena sepertinya akan dipilih solusi yang maksa ganti alamat toko, minusnya satu itu akan nombok ongkir. Kedua, kalau ada pesanan instan, setahu saya pernah dapat info kalau yang jualan di Jakarta itu Gosen sama ya instan lah, instan sama same day itu lumayan gede, lumayan gede. Kalau saya di Cimahi ya, saya di Cimahi atau di Bandung, Gosen nggak terlalu gede, biasa aja. Kalau di Jakarta katanya gede, nah Jabodetabek ini katanya mungkin gede, saya nggak bisa membuktikan. Dulu gara-gara saya dengar itu saya sempat mau bikin multi warehouse. Dulu ketika belum rame multi warehouse saya kayak sekarang, tapi ya nggak jadi juga. Kalau Allah nggak jadi juga. Nah, ini menjadi minusnya kalau ada orderan yang same day terpaksa mungkin dibatalkan atau entah gimana caranya Simbanya bisa ngelobi atau gimana. Jadinya ya belum kejadian, masalahnya belum kejadian, nggak usah dipusingin dulu. Yang jelas ini cuma mau untuk ngecek benar nggak sih masalahnya si geografis. Kalau tidak ya berarti yang lain. Lalu yang ketiga, kemungkinan masalahnya ada di ini belum price fit aja, tidak price fit. Jadi ada produk-produk yang memang oke trafficnya bagus nih, tapi orang nggak apa ya, nggak beli karena ya harganya kemahalan mungkin dengan bintang yang tidak ada dalam tanda kutip, harganya kemahalan dengan nama yang belum dikenal, harganya kemahalan ya sangat mungkin. Triknya ya solusinya ya bakar uang. Bakar uang itu gini, bakar uang itu jual murah sekali teman-teman. Karena daripada boncos di iklan, menurut saya lebih 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 terkontrol boncos di barang. Misalkan barang yang ini, contohnya barang ini. Salah satu barang yang paling banyak trafficnya barang yang ini harganya 35.000. Sudah diiklankan seminggu yang lalu nih. Seminggu yang lalu, di bulan ini 01 April ini keluar 10.000 perak. Artinya rugi, belum terjual satupun. Berarti kan sudah rugi minus 10.000. Gimana kalau kita balik jadinya nggak usah ngiklan sama sekali tapi si harga jualnya jadi 25.000, tapi kemungkinan ada convertnya lebih besar, nanti dapat bintang, nanti dapat ulasan, nanti dapat kepercayaan dan seterusnya sehingga membuat si produk ini makin 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 bagus makin bagus makin bagus di mata algoritma. Itu teknik bakar uang karena kalau bom boncos di iklan silakan kalau kuat modal. Ini yang saya sarankan ke Simbanya. Tapi baru belakangan ini, baru ya 6 bulan ke belakang atau
ya 3 sampai 6 bulan ke belakang, marketplace tuh mengeluarkan kebijakan spam price. Jadi spam price tuh nggak boleh. Jadi jual murah banget. Dulu saya tekniknya Rp99. Tahu-tahu nggak berhasil lagi. Nah, jangan-jangan si marketplace ngeblokir gara-gara vlog saya lagi. Jangan-jangan. Karena waktu itu berhasil banget. Saya ngejual baju kucing harga Rp99, larisnya bukan main dan cross sell-nya bagus. Jadi beli baju kucing yang Rp99, terus check out juga yang lain, check out juga yang lain, check out juga yang lain, check out juga yang lain. Itu bagus. Tapi toko saya kena penalti, terus dan lain sebagainya. Saya cobain lagi teknik itu nggak berhasil. Nah, ini patut dicoba teknik bakar uang. Nah, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Cuman ada kemungkinan si masalah si Qt Gada ini si price-nya nggak fit sama si customer. Lalu yang terakhir ada berat produk. Nah, ini langsung eksekusi aja sih. Jadi si mbaknya menenggarai bahwa berat produknya salah input. Jadi kalau ada yang beli 3 beli 4 jadinya 2 kilo gitu. 2 kilo ongkir. Jadi mungkin nggak jadi beli. Ya nggak tahu ya. Tapi yang nggak ada salahnya untuk dirubah ke yang benar. Nah, ini dari 4 poin ini silakan teman-teman cerminkan ke bisnisnya teman-teman mana yang nyangkut ke hati teman-teman silakan eksekusi, mana yang tidak ya ya terserah. Yang jelas kami juga ini saya dan Sikit Follower ini lagi eksperimen juga berhasil nggak ya. Lalu yang terakhir yang mau saya sampaikan ada satu produk nih yang sesuatu teman-teman kalau mengalami hal yang sama eh, harus melakukan sesuatu dah. Saya juga sejujurnya bingung mau melakukan apa. Belum belum terlalu firm gitu, belum terlalu yakin akan melakukan apa ke produk tersebut. Jadi ini produk yang tadi saya tunjukkan. Eh, nah, ini di produk performanya Shopee, dia itu jomplang sendiri trafiknya. Ini bulan April ya. Ini bulan April, jomplang sendiri. Lihat nih, yang si Hang Fang ini adalah produk lipstick berbentuk AirPod gitu. Dia lucu gitulah bentuknya AirPod. Dia itu jomplang sendiri, 457 traffic, 457 kunjungan. Dan tingkat konversi ke keranjangnya 20%. Ini di atas benchmark. Benchmarknya itu setahu saya itu 15% yang ATC. Jadi ini kunjungannya jomplang sekali. ATC-nya bagus di atas benchmark secara umum. Tapi nggak ada yang beli. Dan ini organik lagi. Nih lihat ya. Kunjungannya 457. Kita lihat iklannya ada berapa klik. Iklannya cuma 59 klik di bulan ini. Nih, cuma 59 klik. Berarti ya katakanlah 50. Berarti cuma 50 dari 450 itu adalah iklan. Artinya sebagian besar adalah organik. Berarti ini produk adalah sesuatu. Produk ini sesuatu, jomplang, trafficnya organik pula, ATC-nya oke. Nah, cuman gak ada yang beli. Aduh, itulah. Sama masalahnya produknya sama masalahnya secara umum si masalah Qt Gada ini masalahnya adalah si conversion rate. Nah, mau digimanain? Saya juga bingung sejujurnya karena nggak melulu soal harga ya, nggak melulu soal harga, bisa juga soal komplementer, harus dieksperimenkan. Yang jelas ada sesuatu. Dan ini paling realistis untuk menemukan bestseller buat si Qt Gada ini. Karena Qt Gada ini belum punya bestseller. Bestseller itu apa? Definisi saya bestseller adalah satu order per hari keluar. Kalau sudah punya produk yang kayak gitu, berarti teman-teman sudah punya bestseller. Nah, si Qt Gada ini belum punya dan menurut saya si produk yang ini, si Hang Heng Fang AirPods ini, yang lipstick AirPods ini menurut saya paling berpotensi untuk jadi orderan masuk jadi bestseller. Cuman belakangan ini sudah 2 hari ada dua orderan, alhamdulillah orderannya produk yang sama, jangan-jangan ini juga berpotensi, tapi kita lihat saja. Oke, itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikuti terus vlog ini setiap Rabu jam 19.30, mudah-mudahan bisa tercapai 1.100.000 bulan ini. Tegang nih, udah ini ini bulan Ramadan satu. Kedua, eh ini udah tanggal 12, efektifnya tinggal 7 hari lagi tuh jualan di bulan Ramadan ini. Ketiga, ini kredibilitas saya dipertaruhkan. Mau konsultasi sedikit Gada 1.100.000 aja nggak tercapai. Apa berat rasanya ya begitu. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.